Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam berkah dalam. Renungan malam pada hari ini, Minggu 9 Februari 2025, dengan tema, Tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 5, ayat 1 sampai 11. Yesus memanggil Simon Petrus untuk menjadi penjala manusia, sekaligus mengingatkan kita bahwa gereja didirikan oleh Yesus untuk membantu manusia menemukan kebijaksanaan sempurna dan kedalaman batiniah. Kedalaman batiniah ini akan membantu orang menemukan nilai dari peristiwa hidup sehari-hari, bahkan dapat menemukan makna dari kegagalan seperti yang dialami Petrus dan teman-temannya. Orang mudah frustasi, kecewa, dan putus asa kalau dihadapkan pada kegagalan, sakit, dan kesengsaraan. Inilah perlunya kedalaman batiniah untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang tak sesuai dengan keinginan kita. Untuk mengatasi rasa putus asa dan kecewa, perlu tindakan iman, yaitu iman akan kehadiran Yesus dan mengikuti arahannya. Simon Petrus mengalami proses perubahan diri, mulai dari keraguan dan kekaguman sampai pada iman, kemudian yang terwujud dalam tindakannya mengikuti Tuhan Yesus. Demikian juga hidup kita, penuh dengan dinamika dan proses jatuh bangun. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh putus asa. Segala permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Yang perlu kita lakukan adalah keterbukaan pada tuntunan Tuhan. Dalam bacaan ini dikisahkan, Simon Petrus dan teman-temannya adalah nelayan yang hebat. Tetapi semalaman menjala ikan, mereka tidak mendapatkan ikan. Di tengah kesibukan mereka membersihkan jala, datanglah Yesus menghampiri mereka. Yesus tahu apa yang dialami mereka, lalu naiklah Yesus ke salah satu perahu itu dan menyuruh mereka menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam. Reaksi Petrus kelihatan agak kesal, maka ia berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Bisa dibayangkan betapa gemuruh perasaan Simon Petrus waktu itu. Tetapi Simon Petrus tetap melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepadanya. Keterbukaan hati Simon Petrus dalam melakukan perintah Yesus tidak sia-sia. Ia menangkap ikan sangat banyak. Berkat Tuhan sangat banyak membuat Simon Petrus takjub dan akhirnya merasa bersalah dan bertobat. Pertobatan Simon Petrus dinyatakan dengan menanggapi kasih Yesus, dengan meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus. Petrus menjadi pengikut Kristus dan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara terkasih, belajar dari pengalaman para murid, kita pun diminta terbuka terhadap sapaan Tuhan dalam hidup kita. Dan taat melakukan perintahnya, supaya kita bisa mengalami berkat dan mujizat dari Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.